Selamat malam Bapak dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Dwi Santipelo, NIM 1803030020, kelas A semester 6 jurusan Sosiologi. Langsung saja. Partisipasi politik. Dalam bab ini, kita melihat berbagai cara di mana individu dan kelompok berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Kami tahu dari beberapa dekade penelitian bahwa ada banyak variasi dalam cara dan derajat yang individu dalam proses politik. Bab ini terbuka dengan diskusi tentang kewarganegaraan sebagai peran sosial dalam sistem politik. Kami telah menemukan ada banyak tindakan yang terkait dengan kewarganegaraan serta tindakan yang terkait dengan pengecualian dari hak istimewa atau harapan yang terkait dengan kewarganegaraan. Banyak perilaku perang ini telah diatur dalam tipikal partisipasi politik yang cukup berguna. Bab ini kemudian melihat jenis partisipasi politik ini secara rinci, termasuk penelitian saat ini. Hal ini diikuti oleh diskusi tentang perdebatan kontemporer di sekitar apa yang beberapa disebut penurunan keterlibatan sipil di Amerika Serikat dan perang dari sosiolog tersebut. Sebut modal sosial. Dalam proses ini, akhirnya bab ini berakhir dengan melihat dua studi terbaru yang menyimpulkan partisipatif politik berubah sebagai hasil pasukan sosial yang luas. Bab ini menyiapkan kita untuk beralih ke dalam bab-bab yang lebih rinci yang mengikuti proses pemungutan suara dan pemilihan. Penelitian ekstensif tentang gerakan politik dan sosial dan terorisme sebagai kekerasan politik. Partisipasi politik sebagai kekuatan. Partisipasi politik penting bagi bidang sosiologi politik karena menangani karakteristik mental funda politik, negara dan organisasi kekuasaan di masyarakat. Parson mendekati konsep tersebut dengan menekankan fungsi kewarganegaraan dalam menjaga sukses. Kewarganegaraan adalah pengakuan keanggotaan di sebuah komunitas. Dengan demikian, dengan keanggotaan di kelompok sosial warga negara dan masyarakat sipil yang lebih besar, kami mengidentifikasi peran dan norma perilaku tertentu. Kewarganegaraan sangat penting untuk pesanan sosial sesuai model fungsionalis. Legitimasi terhadap peraturan dan asumsi otoritas diperkuat melalui penunggalan partisipatif. Dari perspektif daya elit, kami tertarik untuk memahami apakah gagasan tentang keanggotaan dalam komunitas politik inklusif atau eksklusif. Kerangka teoritis. Setiap kerangka kerja dalam sosiologi politik mendekati studi partisipasi politik dengan asumsi dan perspektif TN yang berbeda. Meskipun demikian, masing-masing memeriksa asumsi klasik tentang demokrasi, peran partisipasi oleh massa, serta peran tindakan politik di bidang publik dengan cara yang berbeda. Kerja dan banyaknya di atas 100 tahun berakhir menawarkan sosiologi politik yang rinci tentang berbagai bentuk seperti yang akan kita lihat. Pertama, pluralis. Kerangka pluralis menempatkan penekanan berat terhadap partisipasi politik karena berpendapat bahwa partikel yang geladak oleh perpaduan dan persaingan di antara kelompok kepentingan adalah inti masyarakat demokratis. Pluralitas kekuasaan di masyarakat sebenarnya termasuk warga individu yang mempengaruhi alokasi sumber daya masyarakat dengan sejumlah cara yang berbeda. Pemandangan pluralis tentang tipatisasi masyarakat dengan tipatisasi parit politik menghubungkannya dengan baik terhadap penciptaan negara dan dengan demikian melihat partisipasi oleh individu dan kelompok yang sangat penting bagi kelangsungan hidupnya. Partisipasi adalah salah satu cara untuk memahami bagaimana masyarakat menangani tekanan modernisasi. Partisipasi juga merupakan cara untuk menghasilkan konsensus dan dalam pengaturan. Pemilu diambil sebagai pengambilan keputusan politik dan konflik terakhir mengenai nilai-nilai. Aturan mayoritas tidak pernah ditantang sampai ke titik di mana masyarakat menghancurkannya. Dalam garis besar, pendekatan pluralis mereka untuk memahami partisipasi politik, Alford dan Freeland
1985 mengidentifikasikan bentuk tindakan warga pada tingkat organisasi sosial yang berbeda. Misalnya, perubahan yang luas di tingkat masyarakat biasanya melibatkan organisasi warga negara menjadi gerakan sosiopolitik. Kelas, perspektif kelas menyimpulkan bahwa partisipasi politik diperoleh hanya sejauh mempertahankan kepentingan kelas kapitalis. Marx dan Engels di Manifesto Komunis 1848 menunjukkan bahwa hanya momen partisipasi massa yang asli oleh kelas pekerja adalah yang ditemukan pada revolusi saat mereka meramalkan komunis menghancurkan untuk menyembunyikan pandangan dan tujuan mereka. Mereka secara terbuka mengatakan bahwa ujung mereka dapat dicapai hanya oleh pemusnahan paksa dari semua kondisional sosial yang ada. Biarkan kelas yang diperluas bergerak pada sebuah revolusi komunis. Para proletar tidak memiliki kerugian tapi rantai mereka. Mereka memiliki dunia untuk menang. Bekerja pria dari semua negara bersatu. Namun revolusi pekerjaan yang diprediksi oleh Marx untuk sebagian besar belum direalisasikan sebagai modal ISM telah maju menjadi banyak masyarakat di seluruh dunia. Bentuk partisipasi dalam masyarakat yang bertingkat kelas mungkin bersoal atau pada kenyataannya memenangkan massa ke tingkat persetujuan untuk akhirnya melestarikan dominasi kelas atas. Begitulah tampil kelas partisipasi dalam proses politik. Artinya, partisipasi oleh kelas kerja dan kelas menengah memiliki dampak mutual pada realokasi kekuatan apalagi kebijakan. Pilihan rasional. Pilihan partisipasi politik memperlakukan tindakan politik seperti yang berasal dari kepentingan ekonomi atau tindakan sosial yang mengasumsikan hasil politik yang disepakati atau diinginkan. Dengan kata lain, orang, kelompok, atau institusi melatih apapun kekuatan yang mereka dapat mempengaruhi hasil politik dengan kepentingan terbaik mereka. Pendekatan pilihan rasional terakhir untuk studi tentang politik dikenal sebagai teori permainan, yang menunjukkan bahwa individu, kelompok kepentingan, atau bahkan negara-negara akan membuat pilihan strategi mengingat suatu keadaan tertentu. Teori permainan mencoba memprediksi hasil dengan mengetahui kepentingan aktor dan strategi yang digunakan untuk membuat keputusan. Dalam banyak hal, pilihan rasional mendekati studi partisipasi politik, terutama pemungutan suara, telah menjadi bahan pokok dalam penelitian tentang partisipasi. Argumen dasar pendekatan pilihan rasional paling diringkas oleh juara awal model, Anthony Dons, yang model thinking ekonomi signifikan terhadap pengembangan teori pilihan rasional. Partisipasi politik dan banyak bentuk. Partisipasi dalam proses politik masyarakat dapat mengambil berbagai bentuk, seperti yang disarankan sebelumnya. Beberapa dari bentuk ini adalah fungsi peraturan atau undang-undang, yang lainnya diformalkan melalui peran sosial yang menyertai gagasan tentang kewarganegaraan. Dan kami juga menemukan bahwa partisipasi dapat kurang formal yang disesuaikan sebagai warga berpartisipasi pada tingkat sehari-hari dalam advokasi, perlawanan, dan pembicaraan politik. Ada berbagai kegiatan sosial yang bisa kita hubungkan ke partisipasi politik. Tipologi awal partisipasi politik. Sosiolog politik telah mengembangkan sejumlah tipologi untuk mengidentifikasi dan mengukur berbagai jenis partisipasi politik. Ketipan ini tidak hanya terbukti berguna dalam melukiskan celana pik dari apa yang orang lakukan saat mereka bertindak atas sikap atau tuntutan politik, namun tipologinya juga berguna dalam menyelenggarakan badan penelitian besar terhadap partisipasi politik, terutama pemungutan suara. Bentuk kelembagaan partisipasi politik. Peran politik institusional bagi anggota masyarakat mencerminkan harapan tradisional perilaku yang terkait dengan kewarganegaraan. Cara tradisional dan formal untuk berpartisipasi dalam keputusan tentang distribusi kekuasaan di masyarakat telah dipelajari secara ekstensif dalam sosiologi politik. Voting adalah bentuk institusional dari partisipasi yang dipelajari secara ekstensif. Sebenarnya kami
mendedikasikan seluruh bab untuk penelitian tentang pemungutan suara karena ini adalah jenis tindakan politik yang signifikan dalam sistem politik. Dalam bagian ini, kami memeriksa bentuk sisi politik kelembagaan atau konvensional lainnya karena mereka juga menjelaskan bagaimana individu berinteraksi dengan kelompok politik dan institusi untuk mempengaruhi kebijakan, hasil politik, dan distribusi kekuasaan. Jenis tindakan politik kelembagaan ini termasuk terlibat dalam percakapan politik, memanfaatkan internet untuk tindakan politik, dan terlibat dalam kampanye atau terlibat dalam pekerjaan kampanyenya. Sekian dan terima kasih.